warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah membahas tentang sa'i, kali ini membahas tentang wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam haji. Yang pertama, al-ihramu minal miqat. Kalau ihramnya yaitu niatul dukhul fil hajj, niat untuk haji atau umrah, itu rukun. Tapi tempatnya yang digunakan untuk ihram itu termasuk daripada wajibatul hajj, kewajiban saat melaksanakan haji ataupun umrah. Ihramnya harus dari miqat. Kalau dia bukan orang penduduk Mekah atau yang sudah tinggal di Mekah. Kalau orang yang sudah tinggal di Mekah, miqatnya haji, ya di tempatnya dia tinggal, ya di situ dia ihram. Namun kalau umrah, walaupun orang Mekah harus keluar ke adnal hil, keluar dari batas haram, masuk di batas halal. Bisa di Ji'rana, bisa di Hudaybiyah, bisa di Tan'im. Terserah, boleh milih, pokoknya ke tempat salah satu dari tiga tersebut. Kalau dari luar Mekah, maka ada tempat-tempat yang dijadikan miqat. Untuk yang dari Indonesia yang langsung ke Mekah, maka miqatnya adalah Yalamlam. Tapi kalau ke Madinah terlebih dahulu, maka miqatnya ada di Bir Ali atau biasa disebut Juhfa, ya, Dzul Hulaifah. Dari situ mulai niat untuk ihram. Nah, ini tempatnya. Ada 5 tempat. Miqatnya itu ada 5 tempat. Yang dari luar Makkah, maka miqatnya dari 5 penjuru. Ada ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita orang Indonesia yang langsung ke Mekah, maka harus di Yalamlam. Tapi yang ke Madinah terlebih dahulu, maka dari Dzul Hulaifah atau yang biasa disebut dengan Bir Ali, itu ihramnya. Lah kalau lupa, maka harus kembali. Lupa belum ngelewati miqat, nggak niat, harus kembali ke miqat lagi. Niat dari miqat. Tapi kalau memang sudah nggak memungkinkan untuk kembali, karena misalkan
rombongan, tadinya ketiduran dibanguni nggak bangun misalkan, wis ditangin-tangin, disiram, digambar gak tangi, tutup turu iki semi mati wesan. Subhanallah jalan bangun. Lembalik kan gak mungkin ngedukno dhek atau balik ngeterno, wis gak mungkin. Maka nanti ada dam. Ya, orang yang sudah ada niatan mau berangkat umroh atau haji kok ngelewati mikot gak niat, maka harus kena dam. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mabit bi Musdalifah. Bagi orang yang haji harus mabit di Musdalifah. Waktunya kapan? Waktunya Lailatan Nahri, malam hari raya. Jadi setelah wukuf di Arafah dan disunahkan jamak bainal lail wan nahar di Arafah, itu menuju Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah itu enggak harus nginep dari maghrib sampai subuh, enggak. Yang penting ada di Musdalifah setelah pertengahan malam, walaupun tak menit, tak detik, tidak ada masalah, walaupun hanya lewat. Yang penting setelah pertengahan malam. Jadi dari Arafah kan tanggal 9 malam ke Musdalifah lewat tengah malam. Jadi kalau maghrib ke subuh dibagi 2, lewat dari sudah separuh, maka sudah cukup mabit di Musdalifah. Mau dia tinggal ke Mekah terserah, mau ke Mina bebas terserah, yang penting kewajibannya dia sudah selesai. Yang ketiga, mabit layali tasyrik bi Mina. Mabit di Mina itu ada 2. Yang pertama tanggal 8, sebelum ke Arafah itu tanggal 8 disunnahkan mabit di Mina, hukumnya sunnah. Adapun yang kedua, layali tasyrik, malam-malam tasyrik, malam 11, malam 12, malam 13, ini termasuk kewajiban bagi yang mau nafar tsani. Kalau nafar awal cukup malam pertama, malam 11 dan malam 12. Malam 13 nggak nginep nggak masalah. Itu bagi yang nafar awal. Kalau nafar tsani ya sampai malam 13. Di Mina, mabitnya di Mina. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warramyu, melempar. Ramyu ada 2 macam, ada ramyu jumratil aqabah, ada ramyu jimari salas. Ramyu jumratil aqabah ataupun jimari salas itu setiap tempat tetap 7. Lah jumratul aqabah itu hanya 1 tempat, melempar 7 kali. Waktunya mulai pertengahan malam Lailatul Nahar. Jadi malam hari raya, pertengahan malam, itu sudah mulai. Jadi dari Musdalifah dia langsung mau ke Mina, Ramyu Jumratul Aqabah boleh. Sampai kapan? Waktu fadilahnya sampai tergelincirnya matahari. Itu waktu afdolnya, dari malam itu sampai tergelincirnya matahari. Waktu bebas milihnya sampai, maksudnya waktu ikhtiar, yang disebut dengan ikhtiar, sampai sebelum terbenam matahari hari raya Idul Adha. Boleh ditunda sampai akhir ayam tasyrik, sebelum terbenam matahari, boleh. Jadi Jumratul Aqabah itu 7 kali lemparan di 1 tempat, itu dilakukan mulai waktunya masuk setelah pertengahan malam hari raya Idul Adha. Waktu itu berjalan afdol sampai
tergelincir matahari masuk waktu zuhur, setelah itu sampai sebelum maghrib itu waktu ikhtiar, boleh ditunda sampai akhir ayyamut tasyrik. Itu ramyu jumratul aqabah. Yang kedua ramyu jimari salas, melempar 3 tempat, ada sughra, wusta dan kubra. 3 tempat itu dilempari, setiap tempat 7 batu, 7 batu, 7 batu setiap hari sekali. Boleh dilakukan waktu itu langsung setiap hari sekali. Itu waktunya mulainya dengan tergelincirnya matahari. Jadi mulai tergelincirnya matahari tanggal 11 itu mulai ngelempar pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Sunnahnya setelah tergelincir matahari itu sebelum sholat duhur, melempar dulu baru sholat duhur. Kalau memang nututi, kalau nggak nututi ya boleh sebelum terbitnya matahari, itu waktu ikhtiar. Boleh ditunda, hari pertama nggak ngelempar, hari kedua nggak ngelempar, boleh, nggak ada masalah. Yang penting sebelum terbenam matahari di hari terakhir ayyamut tasyrik itu harus dilempar 7 kali, 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 7 kali. Jadi tetap hitungannya sama. Ini bagi yang nafar tsani. Kalau nafar awal ya di hari yang pertama dan di hari yang kedua saja. Kemudian yang kelima dari kewajiban haji, tawaful wada. Nah, sebetulnya sebagian ulama mengatakan, sebagaimana Imam Fashani dalam Mawahibus Samad menyatakan bahwa tawaful wada ini bukan manasikul hajj, bukan termasuk ibadah yang berhubungan dengan haji. Jadi tawaful wada ini wajib bagi orang yang mau keluar dari Mekah, baik dia orang yang haji ataupun orang yang umroh ataupun orang yang asli Mekah, mau keluar dari Mekah ya dia diwajibkan bagi dia untuk tawaful wada. Walaupun ada keinginan balik, walaupun ada keinginan kembali, nanti saya balik lagi ke sini, tetap baik keluarnya itu jarak tempuhnya jauh, yang diperbolehkan qashar ataupun yang tidak diperbolehkan qashar, wajib untuk tawaful wada. Nah, tapi sayangnya biasanya umroh itu keluar dari hotel zuhur, tawaf wada subuh, jadi sholat subuh sekaligus tawaf wada, nggak boleh. Tawaf wada itu setelah tawaf ia tidak melakukan apapun kecuali persiapan untuk keluar. Tunggu sik sholat zuhur maneng nang Masjidil Haram maneng. Kadang jamaah umroh itu biasanya gitu, sholat zuhur masih sholat di Masjidil Haram, tawaf wadanya pagi. Nah ini nggak benar. Tawaf wada itu ya setelah tawaf persiapan ya keluar, seperti itu. Kalau nggak tawaf wada kena dam, nah, kena dam. Tapi kalau dia nggak tawaf wada, keluar dia, setelah keluar belum mencapai masafa qashar balik, maka ketika dia melakukan tawaf wada nggak kena dam. Misal sudah jalan 10 kilo 15 kilo, lu aku durung tawaf wada balik, tawaf wada nggak kena dam. Tapi kalau sudah melewati masafa qashar yang diperbolehkan qashar, maka walaupun balik tetap kena dam. Lah kalau perempuan haid gimana? Kalau haid nggak apa-apa, nggak tawaf wada, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah suci sebelum keluar dari batas Mekah, maka harus kembali untuk tawaf wada. Begitu juga berlaku kepada perempuan-perempuan yang nifas. Wa amma sunanul hajj, adapun sunnah-sunnahnya haji, fakullu masiwal arkan wal wajibat, apapun yang dianjurkan untuk dilakukan selain rukun dan kewajiban maka itu adalah kesunahan, seperti minum air zam-zam, kemudian sholat sunnah setelah
apa namanya, tawaf dan yang lain sebagainya, itu anjuran-anjuran yang sangat perlu untuk kita lakukan. Minum air zam-zam juga demikian, karena air zam-zam itu di dalam riwayat Muslim disebutkan innaha mubarakah. Air zam-zam itu air yang penuh berkah. Wa innaha ta'amu tu'min, bahwasanya air zam-zam itu bisa menjadi gantinya makanan. Bahkan diceritakan Abi Dzar hanya minum air zam-zam tambah gemuk, tambah sehat. Nah, tapi dikatakan lakin ma'asidik, ketika dia punya kepercayaan, keyakinan akan hal tersebut. Lek mosok sih ya masih ngombe longgongan sak garon langsung diombe entek ya kang ngira arep sing ana melembung ya, kelempokan, nggak ada terus menjadi energi positif, nggak ada. Ma'asidik bagi orang yang serius dan percaya akan hal tersebut. Di dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan wasyifa'u suqmin, obat dari segala macam penyakit yang hissiyah, yang penyakit yang secara fisik ataupun maknawiyah, ataupun secara penyakit yang penyakit-penyakit hati. Nah, karena itu disunahkan setiap orang untuk meminumnya dengan tujuan apapun, duniawi boleh, apa khususnya ukhrawi, sebagaimana di dalam riwayat Hakim ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu tujuannya apa untuk diminum, ia akan mendapatkannya. Nah, bahkan Imam Fashani mengatakan fa idza syaribtahu lil maghfirah, kalau kita itu mau minum air zam-zam untuk mendapatkan ampunan, ngadep kiblat, baca bismillah, kemudian mengatakan Allahumma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u zamzam lima syuribalah wa ana asyrabuhu litaghfirali Allahumma ighfirli. Setelah baca bismillah, baca ya Allah, telah sampai kepadaku sabda nabimu bahwa beliau berkata air zam-zam itu tujuan apapun, untuk apapun diminum ia akan mendapatkan hasilnya, dan aku meminumnya agar engkau mengampuni dosaku, dan ampunilah dosaku ya Allah. Begitu juga kalau sakit dengan cara yang sama ya. Allahumma balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u zamzam lima syuribalah wa ana asyrabuhu litashfiyali ya. Allahumma shfi, Allahumma shfili, dan seterusnya. Wallahu alam. Itu diantara keistimewaan air zam-zam. Kalau sudah di sana jangan bingung beli minum apapun selain minum air zam-zam. Minumnya air zam-zam. Tapi lek mulai ojo bingung gowo banyu zam-zam sampai dibotoli, dimlebokno koper, ngeruweti, nggo kena operasi, dikeluarkan, dibongkar kopere, mersulo. Sudah, yang kita di sana manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah pulang ya wis tuku gurung tentu asli, ya kon lek percaya asli dadi asli, lek percaya asli ya dadi palsu, wis ngono tok. Gak usah ruwet, kon nak percaya gak usah tuku. Terus ya apa, ya wis sudah kita minum di sana air zam-zamnya, gak usah bingung harus nggak mulai. Jadikan setiap air minum kita bisa jadi air zam-zam kalau kita niati niat-niat yang baik ya, niat-niat yang baik. Wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan.